Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma ftah alaina futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman wa razukna fahman. Rabbana Allahumma barik lana fi rajab wa sya'bana wa balighna ramadhana wa hasil maqasidana. Amma ba'du, alhamdulillah, barangkali pagi yang sejuk. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, umur yang panjang, sehingga bisa menuntaskan kajian terakhir kita hadis arba'in. Kurang lebih berarti sudah 1 tahun kurang sebulan ya. Karena kita mulai hadis arba'in itu di bulan puasa, sasi saum ya, tahun kamari. Alhamdulillah berarti 1 tahun kita sudah menghatamkan 1 kitab utuh. Kalau yang lain itu sempalan, dicandak poin terlalu panjang, banyak. Misalkan Al-Hikam gitu. Al-Hikam itu kitab yang cukup panjang, jadi pembahasannya diambil yang poin-poin yang relevan saja dengan kehidupan. Tapi hadis arba'in ini alhamdulillah 42 hadis yang kita kaji sampai dengan hatam. Nembean nih Pak, orang dugikan ke hatam gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah tentunya kita panjatkan atas semua syukur, atas semua nikmat yang telah Allah berikan, dan mudah-mudahan tentunya semua yang Allah telah berikan, anugerahkan kepada kita dapat membawa kita kepada ibadah yang sempurna dan pahala yang banyak, sehingga kemudian mudah-mudahan Allah meridhoi kita dan merahmati kita sampai nanti kita di yaumul hisab, Allah ridho lalu kemudian memasukkan kita kepada golongan orang-orang yang ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga tentunya tak lupa semoga selalu tercurah limpahkan selalu kepada manusia pilihan yang telah Allah berikan amanah berupa syariat Islam yang alhamdulillah sampai dengan hari ini kita menjalankan tuntunannya. Mudah-mudahan semuanya kita mendapatkan syafaatul uzma. Dan tentunya kepada para keluarga, sahabat, tabi'in dan seluruh orang-orang yang juga mengikuti ajaran sunnahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini kita sudah masuk ke fase akhir, tapi sanes fase akhir kehidupan ya Pak. Abdi ngemutan deh ya, orang bulan Rajab ke bulan Syaban, tong hilap ba'da salat apapun ba'da salat, tong hilap baca doa Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadhana wa hasil maqasidana. Anu hartos nate kumaha Pak? Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah lana kepada kami. Pami nyaliram Allahumma barik li Pak. Nah namun tapi biaslah Allahumma barik lana. Aya doa-doa anu kanggo nyalira. Misalkan Allahumma ij'alni, nah itu kanggo nyalira. Pami seueuran Allahumma ij'alna gitu. Kan ayat Allah maj'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Pami nyalira, pami seueuran Allah maj'al na muqimas sholati wa min dzurriyyati. Nah tuh pami nyalira unggul Allah maj'alni berarti ka dirina pribadi gitu. Jadi bingung ke jamaah ya teh amin amina tapi kanggo anu ngadoa unggul Pak. Allah maj'alni, ya Allah jadikan aku, terus kami kumaha saur jamaah. Maka pami bade seueuran sebut jama' pami urang mah Allah maj'alna. Allah maj'alna. Domirna domir nahnu pami dina ilmu nahwu. Pami ni domirna ana. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini dari Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah taala. Pami aya hadis emut teu Pak. Pami aya hadis
Teras dilebet nate aya qala Allah Ta'ala. Berarti kategori hadis naon? Qudsi. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kata Nabi. Apa bunyinya? Ya bena Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ya bena Adam, law balagat zunubuka ananas samai summa astaghfartani ghafartu laka. Ya bena Adam, innaka laula ataitani biqurabil ardi khotoya summa laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Kumaha Pak Imam hartos nanti? Gitu. Ya ibni Adam, ya ibna Adam, wahai anak Adam. Nah, pami aya kalimat Pak, kan aya ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, ima ya bena Adam. Nah, itu ya nida, ya panggilan, ya bena Adam. Pertama ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Amanu. Nah, amanu. Ya ayyuhalladzina, kurang na. Terus ayat ya ayyuhan nas, kan ayat kan? Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi, umpama di surah Al-Baqarah ayat 20. Ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nas, maaf. Ya ayyuhan nas. Nah, itu kan? Ya ayyuhan nasu. Nah, di dia mah Pak, ya bena Adam. Itu ya bena Adam. Adama. Nah, di syarah hadis Arba'in yang ke-42 Pak, itu ulama menyebutkan kenapa menggunakan kalimat ya abna Adam, ya bena Adam. Pami urang mah Pak, pami urang mah ieu teh panggilan kadeudeung. Panggilan kadeudeung. Pami urang mah, pami bahasa Indonesia mana gitu. Pami urang mah jang, cep gitu. Jadi ini adalah panggilan sayang. Panggilan sayang. Atau panggilan yang dikatakan lemah lembut, menandakan kadeudeung, kanyaah, itu. Kumaha Pak? Bebnya, nyambeb. Saking nyaahna Allah menyebutkan kalimat ya bena Adam. Jadi bukan menggunakan ya ayyuhalladzina amanu Pak, bukan juga ya ayyuhan nas, tetapi kepada seluruh ciptaannya ini Allah. Ya bena Adam, wahai seluruh anak Adam. Innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Selama engkau berdoa kepadaku, dan berharap kepadaku, roja yarju, artinya berharap. Ghafartu laka, berharap apa tadi? Ampunan. Ala makana minka wala ubali, aku akan mengampunimu atas apapun yang telah engkau lakukan dan aku tidak peduli, kata Allah. Kita lanjutkan dulu. Kemudian kalimat yang kedua, ya bena Adam, wahai anak Adam, jang, cep, seandainya dosa-dosamu setinggi langit. Kata Allah nih Pak, dalam hadis sahih. Iya bumi, anu katingali ku urang eta langit sanes. Nah, itu nu biru. Karena pami orang keluar angkasa, pami orang ningali cenah ya kan. Pami orang ningali YouTube, begitu keluar atmosfer,
eta langit teh sanes biru deui. Tapi hideung kan. Berarti anu katingali ku urang di bumi di dieu lah anu biru eta naon? Langit apa sanes? Sanes berarti. Itu hanya pantulan dari adanya atmosfer ionosfer lah di kumaha tah. Di ilmu naon teh Pak? Pami di sekolah ilmu naon teh Pak? Fisika, geografi. Nah, itu ya. Nah. Iya. Sok emut kana fata morgana wae Bapak. Kata Allah, Pak, lau balagot dzunubuka maaf sebentar. Ya bena Adam, wahai anak Adam, lau balagot dzunubuka ananas sama. Apabila dosamu yang kamu lihat itu setinggi langit, berarti seueur teh Pak. Orang saageng gunung oge luar biasa tah. Sigana gitu orang terus nu putus asa begitu. Sigana moal ka surga. Nabi Adam bage cuman hiji unggul kan kesalahan. Ai urang saageng gunung teh kumaha? Upami urang ningali kitu dasa-dasa orang beuh sigana Pak. Langkung teh kitu nya. Kata Allah, Pak, seandainya dosa kalian itu lihat tuh langit, setinggi itu dosa-dosa kalian. Maka kata Allah, summastaghfartani ghafartu laka. Maka aku akan mengampuni. Saya tidak peduli, kata Allah. Aku tidak peduli sebesar apa, setinggi apa, sebanyak apa, tidak peduli. Aku akan mengampuni. Luar biasa ya. Karena Allah mah tahu Pak, kita mah para pendosa. Kita mah bukan malaikat, jelas. Kita bukan para nabi, ya kan? Bukan para rasul, ulama juga bukan. Innama yakhsyallahu kemarin, innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Orang-orang yang dikatakan ulama itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Nah, sekarang kita ini ada di lingkungan apa? Di status apa gitu, Pak? Kan susah kita mah itu. Siga nu caketan makana caket ahli neraka kan. Kadinya gitu, pami orang disebatkan ahli surga atau kumaha sombong amat. Pami nya gitulah saurman rama sombong amat. Pami orang ningali karena ibadah orang sesempurna apa sih sehingga kita bisa mengatakan kita ini ahli ibadah, apalagi ahli surga. Ahli surga itu ya tentunya pasti ahli ibadah kan Pak. Sekarang kalau kita mendefinisikan diri, kita ahli ibadah bukan gitu. Ahli ibadah, betul gitu kan. Tapi berusaha untuk ke sana. Makanya Allah katakan roja. Berharaplah bahwa kalian akan diampuni. Nanti ada caranya, dengan cara apa kita bahas. Kemudian lanjut. Kata Allah, ya bena Adam, wahai anak Adam. Seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, berarti bumi anu saageng kieu Pak, dosa urang ngungkul. Dosa abdi misalkan saageng bumi kieu. Kemudian engkau menemuiku dalam keadaan tidak mempersekutukan. Nah, la tusyriku billah. Jadi tidak menyekutukan Allah itu saja. Poinnya itu saja, Pak. Semua diampuni, asal jangan menyekutukan. Sesederhana itu kan Pak. Tapi pelaksanaan kayak orang bahas. Karena Abi gaduh bahan tak kerwongi, Abi ngobrol sareng Pak Haji Dudung. Ngahulangnya. Ngantosan kan? Innaka laula ataitani biqarabil ardi. Kata Allah, sekalipun dosa kalian sebesar bumi, aku juga tidak peduli. Summa laqitani la tusyriku bih. Syaratnya adalah tidak menyekutukan la tusyriku bihi syai'an dengan sesuatu. La ataituka biqarabiha maghfirah. Niscaya aku akan datang juga kepadamu dengan ampunan sepenuhnya. Kami ayah orang mah misalkan ayah abi misalkan agak ada masalah sareng pasoni hapunten abinya heula ning heula ayah memang dihapunten tapi masih kena ayah ganjelan gitu Pak. Mas pokokna mah dihapunten ku abi tapi tong ka dieu deui nya umpama. Abi toh yang ningali umpama. Aya syaratan urang mah Pak aya ganjelan.
Jadi tidak 100%, aya we paling 10% gitu. Paling ageng 50%. Jadi memaafkan tapi tidak mungkin melupakan gitu Pak. Pertama gitunya. Jadi dosa itu akan tetap kita ingat. Allah mah enggak, Pak. Kata Allah, barang siapa yang datang kepadaku memohon ampun dengan sungguh-sungguh, aku akan lupakan semuanya tanpa terkecuali. Meskipun setinggi langit dan sebesar bumi. Tidak peduli, kata Allah. Itu ya. Ayo pada ditaroskan bagikan ka dia ya, tengah ulang, Pak. Pak Marno, aman? Aman. Alhamdulillah berarti. Nah, kan di ada wudu itu kan abdas rangsak aya doa apa Pak? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Allahumma ij'alni, ya Allah jadikan aku. Nah, tadi mah henteu Allahumma ij'alna karena nyalira. Allahumma ij'alni terus minat tawabina. Jadikanlah aku ini dari golongan orang-orang yang senantiasa bertaubat. Taba yatubu. Taba yatubu artinya kembali. Jadi ada dalam pengertiannya dalam bahasa Arab, yatubu atau taubatan itu adalah bermakna kembali. Salah satunya adalah bermakna kembali. Apa artinya? Kita ini Pak manusia, iya orang masyarakat biasa, para pendosa, iya teh garis agama, garis lurus agama mah Pak. Tak orang masuk hayang kitu ta Pak. Tulang ikan, seperti tulang ikan, iya agama lurus. Saur Kangjeng Rasul bahwa tekenging homer hajar, tekenging narkoba hajar, tekenging zina hajar, tekenging anjing, daging anjing, daging bebek, tah daging bebek hajar. Naon deui keharaman-keharaman, seueur kan tekenging gibah, macam-macam. Maka agama ini yang lurus ini Pak di jalan ini. Ini agama nih. Tah urang masuk bolak belok kieu Pak. Maka yang disebut dengan taubat adalah kembali ke jalan ini gitu. Artos Pak. Ini yang disebut dengan taubat. Taubat. Jadi taubat itu bermakna kembali ke jalan yang benar. Maka di setiap sholat itu sebetulnya kita meminta taubat untuk kembali ke jalan yang benar. Di makna ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, kami ini manusia biasa, bukan nabi, bukan wali, bukan juga malaikat. Yang setiap hari pekerjaan kami ini adalah melakukan dosa. Lebih banyak dosanya dibandingkan pahalanya. Maka apabila kami jalan tersesat nih, maka di sholat inilah kami memohon kepadamu untuk dikembalikan ke jalan itu. Dikembalikan lagi ke jalan yang benar, dikembalikan lagi ke jalan yang benar. Maka kemudian ada hadis lain yang mengatakan bahwa dari waktu ke waktu dosa-dosa kecil kita itu diampuni. Ini kita punya 24 jam. Jam 12 duhur, jam 3 asar, jam 6 maghrib, jam 7 isya. Itu kan terakhir subuh jam 4.14 kurang lebih. Tuh Pak. Ini kalau kita sholat nih Pak. Sepanjang dari umpama sekarang sudah subuh. Nanti dari subuh ke duhur Allah janjikan dosa-dosa kecil kita diampuni. Bayangkan itu Pak. Dari duhur ke asar Allah menjanjikan juga dosa-dosa kita diampuni. Dari asar ke maghrib sama juga. Dari maghrib ke isya sama juga. Bisa dibayangkan berarti Allah menciptakan sholat 5 waktu ini, memerintahkan kepada kita untuk sholat supaya menggugurkan dosa-dosa kita. Teu seueur teuing Pak. Bayangkan pemitu sholat. Begitu. Nah, teu seueur teuing. Nah, Allah tahu Pak, kalau kita pendosa dan sedikit pahala, maka nanti ada amalan-amalan yang meskipun sedikit pahalanya melimpah. Contoh,
Zikir setelah sholat, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Allah tahu Pak, maha tahu. Kita mah jarang ibadah. Maka pahalanya itu nanti dilipat gandakan. Coba Bapak perhatikan Pak, di amalan-amalan yang luar biasa pasti dilipat gandakan. Amalan 10 terakhir bulan Ramadan lipat gandakan kan sampai 83 tahun, ya kan? Pahalanya sesuai atau disamakan dengan pahala 83 tahun. Urang bagi Yuswa Pak, henteu nepi ka dieu, ya kan? Mentok misalkan di 70, rata-rata bahkan usia hidup 63 sesuai usia Nabi. Tapi Allah sengaja memberikan pahala ini supaya orang-orang yang banyak dosa itu kembali ke Allah itu dalam kondisi husnul khotimah. Udah Allah apa? Terus apalagi? Misalkan kita berzikir la ilaha illallah, itu juga dilipat gandakan. Kemudian misalkan baca Quran, satu hurufnya sama dengan 10. Kemudian sholat berjamaah dilipat gandakan berapa kali? 27. Coba perhatikan Pak, pahala yang diberikan Allah selalu dilipat gandakan. Selalu dilipat gandakan. Sengaja memang Pak, sengaja. Sehingga dari 24 jam kita yang kebanyakan tidur, kemarin sudah kita hitung ada 6-8 jam tidur, ya kan? Maka di sepanjang waktu yang kosong kita tidak ibadah, sudah ditambal. Begitu. Ditambal. Allah itu membuat sistem seperti itu. Luar biasa. Makanya yang sudah kita rasakan bahwa kita banyak dosa atau pendosa, minimal kata Allah jangan tinggalkan yang 5 waktu. Karena itu jadi pondasi. Kenapa jadi pondasi? Bayangkan Pak, dari jam 12 sampai ke jam 3 kita melakukan dosa. Wassalam kalau nggak sholat. Entos mah nu ageng, nu alit lagi beres deh. Makin berdebu kan hati, dosa makin seueur. Nauzubillah Pak. Kemudian berarti poinnya adalah mintalah kepada Allah, setelah itu berharaplah dosa kita diampuni. Nah sekarang pertanyaannya Pak, kan kata Allah la tusyriku bihi syai'an, kecuali adalah dosa syirik. Nah karena itu abi ngobrol gitu kan, masalah aya usaha anu majeng wasilahna cenah, wasilahna ku isim. Apal isim teh Pak? Isim. Isim salabim. Ku isim teh apal teh Pak? Jimat. Wah, jimat. Di zikiran teras di jimatan. Ya, di zikiran, tapi ku eta mah icalan isim. Icalan isim. Sanes zikir, sanes anu icalana zikir henteu. Gitu. Nah, siga semacam jimat lah gitu. Eta teh aya hargana Pak. Memang aya. Dimulai mungkin anu pengunjung misalkan 100 orang gitu, 500.000. Pengunjung sehari 5.000 misalkan jadi 1.000.000. Pami syukur umpama 5 juta gitu Pak. Jadi sesuai dengan kadar kesuksesan yang mau dibeli. Pertarasan orang ayeuna Pak. Isim dipeser. Terus dianggota karena usaha. Usaha nama jeng. Kira-kira apa? Perasaan. Karena isim karena Allah. Pamiti awal napa? Memang karena Allah. Kunaon meser isim. Ayo. Kan Allah mah tanpa perantara, ud'uni astajib lakum. Pami aya perantara anu sanes, berarti siga teu percanten ke Allah teh Pak. Betul? Masuk syirik Pak itu. Halus kan? Halus. Maka kata Allah hati-hati dengan syirik ini. Kecil Pak, halus sekali. Sami sepertos orang ngaleut obat, sami. Iya obatnya pami orang bade ngaleut. Kade Pak niatna. Ya Allah, engkaulah yang sesungguhnya menyembuhkan. Ini hanya perantara. Dak seueur Pak anu teu ngangge obat sembuh oge seueur Pak. Seueur.
Berarti obatnya perantara. Mudah-mudahan damang gitu, mudah-mudahan. Apakah anu teu ngaleut obat aya anu damang? Kadang-kadang orang mapah bagi umpama kagak BLA. Tadi nate lieur umpama kolesterol ya. Dan terkena ngaleut anu obat-obat kolesterol henteu. Mapah we ka ditu goes we misalkan Pak Haji Wito kan. Goes ya Pak Aldi dugikeun ka apakah dengan adanya obat itu yakin menyembuhkan? Yang menyembuhkan Allahnya obatnya. Itu kan juga jadi masalah. Ke dokter juga sama, Pak. Ke dokter juga sama. Ikhtiar, Pak. Ikhtiar. Karena agama mengajarkan ikhtiar. Apakah ada dalilnya? Ya, banyak ya. Salah satunya dulu, ingat tahu kisah unta? Kisah unta yang diikat tahu? Tahu ya? Perlu dibahas lagi nggak? Perlu. Diulang lah, dah bapak-bapak masuk itu nya. Susah kak hilapkannya, bapak. Nih Pak, unta tidak diikat. Kondisi musolat nih. Nabi tanya, untamu kenapa nggak diikat? Kalau kabur gimana? Aku serahkan kepada Allah, Sang Maha Pencipta. Nabi tegur, enggak begitu caranya. Kamu ikat dulu baru tawakal. Paham sampai sini? Iya. Pami orang gaduh panyawat ayeuna. Itu kan sahur istri teh, hayu orang ke dokter. Ku pasrahkan semuanya pada Allah. Maaf Bapak. Harus. Atau innalillahi. Ikhtiar dulu, baru kemudian saya sudah ikhtiar ke dokter, dokter spesialis paling bagus sesuai kemampuan. Baru setelah itu kita bilang tawakal. Sesederhana itu agama mah. Gitu ya. Jadi Allah juga sama menginginkan kita, kamu perbanyak istighfar, kamu harus bertobat banyak. Supaya apa? Aku ampuni. Adapun Allah mengampuni atau tidak, berharap saja. Gitu Pak, berharap saja, mudah-mudahan Allah mengampuni. Sama juga seperti kita ibadah. Di muhasabah kita Pak, ini alhamdulillahnya kita sampai dengan tahun 2026 kan. Kan banyak yang nggak sampai Pak. Ini satu kenikmatan juga. Kita muhasabah Pak. Selama tahun 2024 sampai ke 2005, tahun kemarin 2025, sudah berapa banyak pahala yang sudah kita kumpulkan? Sudah berapa banyak ayat Al-Quran yang sudah kita baca? Sudah berapa juz? Kepan sok di kadang-kadang kebut semalam teh apa kebut sebulan berarti. Kami di sasi saum kan kebut sebulan. Sehari sajuz umpama. Kunaon teh dicicil, Pak. Iya ti ayeuna Pak dicicil. Karena apa? Nabi pada saat mengajarkan ke kita, pada saat mau mendekati bulan Ramadan itu sudah mulai seperti Ramadan, bau-baunya itu sudah Ramadan. Entah abim masang aja Pak, kami sholatnya dibacana ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ini kutiba alaikum supaya apa? Auranya sudah mulai terasa di 3 bulan sebelumnya. Ya Pak Ustadz dia baca dia muhun sengaja. Orang teh pami di bulan puasa di sasi saum teh orang sok seueur tadarus kan. Entong pas hari tahun ti ayeuna Pak. Ti ayeuna tadarusna. Berarti ke kantun sakedik lah gitu. Dicicil. Ringan meta abot teuing pan. Pami orang langsung ti sasase eta wah abot Pak. Abot tah. Maka nanti ada puasa-puasa yang mengiringi kan. Amalan-amalan yang mengiringi sampai ke sana. Ada doa-doa juga yang mengiringi sampai ke sana. Maka kita nih yang mau mudah-mudahan umur panjang masuk ke bulan Ramadan terkaget. Dimulai dari sekarang. Nih, syarat utama ampunan kata Allah harus tidak boleh syirik. Banyak perkara syirik. Contoh lagi, umpama kita bekerja atau berdagang apapun lah, ya icalan. Misalkan rame Pak, ya rame. Pami misalkan orang badai ngantunkeun teh aduh asa lebar gitu Pak. Asa lebar. Bilih teu aya rezeki. Bilih teu aya
bilih teu kagaduhan milik deui tah. Kalau ningali kitu kan sok jarang gitu, Pak. Imam asa merudul gitu, Pak. Asa seueur pisan. Maka kemudian ada semacam perasaan pami ke orang dikantunkan apa? Dikantunkan ya. Bilih gitu, bilih. Enjing mah teu aya. Tuh. Tipis kan? Tipis. Padahal Allah sangat mudah untuk mengadakan dan mentiadakan. Menghadirkan dan menghilangkan Allah mah sangat mudah sekali. Tapi kita mah kan seolah-olah yaitu hilang kan. Bahwa rizki itu didapatkan dari orang yang hadir. Tipis ya? Tipis sekali, Pak. Juga termasuk sirik, termasuk juga uang. Ieu pamit aya artos orang mal hirup ya. Ya buktosna teu aya artos oge hirup adukeun ka ayeuna malah sehat walafiat. Kadang-kadang pamikiran orang mah kitu, Pak, teu paruguh. Teu paruguh. Fata morgana. Fata morgana. Jadi kita itu banyak fata morgana. Maka kemudian Allah menyebutkan tidak boleh syirik. Di ayat lain Allah menyebutkan Allah tidak menciptakan dua cinta dalam satu hati. Apa maknanya? Allah tidak menciptakan dua cinta dalam satu hati. Artinya Allah tidak mau diduakan. Allah tidak mau diduakan. Tah istri ge salaresna mah kitu. Alim diduakeun. Tapi pami bapa hoyong kumaha cenah? Hajar, Pak. Hajar Pak Rohim lah. Mumpung masih kena hirup. Jadi larangan berputus asa dari rahmat Allah. Nah, kita bahas pertama, ternyata Allah itu punya ampunan yang sangat-sangat luas. Ini dijelaskan juga dalam surah Az-Zumar ayat 53. Allah menyebutkan begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la kita tinggal kabeh betul pakai kacamata Pak. La taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Bayangkan Pak, Allah tahu kita itu sering melampaui batas. Maka bahasa yang digunakan adalah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Kepada siapa? Kepada diri mereka sendiri. Kita berbuat dosa, kita berbuat pahala, bukan untuk Allah. Allah mah tetap akan menjadi Allah meskipun semua orang di dunia melakukan kedurhakaan atau maksiat. Allah mah nggak peduli. Allah akan tetap jadi Allah. Begitupun kalau semua orang ibadah, Allah juga tidak pengaruh sama sekali. Sama sekali tidak pengaruh. Maka yang pengaruh adalah ke siapa? Ke diri kita sendiri. Berbalik kepada diri sendiri. Maka kata Allah, janganlah berputus asa dari rahmatku. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi menegaskan di ayat ini bahwa jangan takut untuk kembali kepada Allah. Bertobat saja. Istighfar yang banyak. Mudah-mudahan dengan itu Allah mengampuni. Satu. Kemudian Allah menjelaskan, meyakinkan. Apabila ada orang yang ragu, buka di surah An-Nisa ayat 110. Allah menjelaskan, wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu summa yastaghfir Allah yajidillaha ghafurur rahim. Barang siapa berbuat kejahatan dan menzalimi dirinya kemudian ia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Niscaya ia mendapati Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Itu Pak. Jadi yakini kalau kita bertobat Allah akan mengampuni. Yakini itu. Itu. Kemudian masalahnya adalah yang seperti apa tobat yang diterima? Kan begitu kan? Urang istighfar ayeuna enjing mah gibah deui. Kitu deui. Tah eta. Kata Allah jawabannya ada di surah Al-Furqan ayat 70. Allah menjelaskan, illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kata Allah, kecuali orang-orang yang bertobat
beriman dan beramal soleh, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Paham gak mananya Pak? Pan sok kadang-kadang orang kieu Pak, oh abdi teh kapungkur teh pernah umpama dosa iya, dosa A, dosa B, dosa C. Kebayang-bayang kan? Yeah. Ketika kita tobat Pak, Allah mengganti dosa itu dengan pahala. Bayangkan Pak, yang tadinya dosa menjadi pahala. Sebesar dosa itu pula diganti dengan sebesar pahala. Kalau orang yang tobatnya sungguh-sungguh. Kami orang gitu tuh Pak. Tobat nasuha. Wah itu luar biasa, susah memang Pak. STMJ ujung-ujung nama. Kadinya deui, salat mah terus, maksiat mah anger. Kemudian dosa besar itu jelas memang tidak diampuni. Dosa besar syirik ya, dosa besar syirik jelas Allah menegaskan di surah An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Allah mengampuni semua dosa tanpa terkecuali, kecuali dosa syirik. Nah, itu masuk ke pembahasan sakedik. Dosa syirik itu Pak juga termasuk dalam kategori seperti misalkan hati-hati dengan penyerupaan terhadap satu kaum. Memang kemarin ada usulan dari Pak Juri bahas di satu sesi khusus di bahasan tertentu, satu kajian khusus tentang penyerupaan dengan umat lain. Ya, mantasabaha biqaumin hum itu Pak, biqaumin minhum. Kalau atribut yang digunakan atribut apa gitu yang menyerupai satu kaum non-Islam itu juga termasuk dalam kategori ya mendekati ke sana. Mendekati Pak. Dari ucapan, dari atribut, dari macam-macam ya. Dari passion barangkali. Itu memang takutnya ke sana. Syirik kecil itu Pak, syirik kecil. Jadi kita harus hati-hati. Kalau bahasa ulama namanya ihtiyat. Ihtiyat itu berhati-hatilah dalam beragama. Satu waktu Sayyidina Umar bin Khattab pernah ditanya, apa makna takwa itu? Sayyidina Umar mencontohkan, apabila kamu berjalan di atas kerikil, kemudian kamu mengangkat jubah, diangkat gitu jubah. Kira-kira lari apa pelan-pelan pakai kerikil? Pelan-pelan atau lari Pak? Pelan-pelan pasti. Pami orang lompat bisa gebis kan? Maka kata Sayyidina Umar bin Khattab, takwa itu maknanya seperti itu. Hati-hatilah di dalam beragama. Di dalam makan hati-hati. Kulu min thayyibati ma razaqnahum. Makan dari sesuatu yang halal yang baik. Hati-hati. Bicara juga sama. Kalau memang tidak bisa berkata yang baik, diam saja sudah. Itu lebih aman, lebih selamat. Kemudian apa? Mata. Karena dia kan scroll-scroll itu kan Pak. Wah, ya macam-macam orang Pak. Itu kan dosa-dosa kecil Pak. Dosa-dosa kecil. Ningali tank top, ningali macam-macam Pak. Macam-macam. Yang tidak terasa. Bahkan tidak kita sengaja kadang-kadang. Niat nanti bade buka murotal Pak, niat nanti. Ai kunon sanes murotal jadi murotil umpama. Aduh, Pak, macam-macam itu. Bade, sok. Mengampuni semua dosa. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, mengampuni ini apakah hukumannya itu terhapus atau hukumannya tetap dijalankan? Sebagai contoh, misalkan dosa orang yang mencuri dalam Islam adalah dipotong tangan, misalkan. Nah, potong tangannya tetap dilakukan atau cukup dengan bertobat? Bagus, ini pertanyaannya luar biasa nih Pak. Satu waktu ada wanita hamil di luar nikah. Pernah dengar kisahnya? Satu waktu barangkali ya Bapak belum tahu. Kalau yang sudah tahu mengingatkan saja. Satu waktu Nabi kedatangan seorang wanita yang berzina. Lalu kemudian kata Nabi, kalau seandainya tadinya terus maksa, ya Rasulullah, saya ini sudah berzina, tolong hukum saya supaya Allah tidak murka. Kata Nabi, tadinya mah biasa diabaikan ternyata. Tadinya diabaikan. Terus karena terus-terusan gitu, maka kemudian Nabi mengatakan, barangkali pada saat itu kamu sedang lupa.
hilap, salah, mungkin tidak sadar, udah. Tapi enggak, saya melakukannya dengan sadar. Mungkin pada saat kamu itu ini. Maksud Nabi apa? Kalau sudah punya dosa, simpan gitu Pak. Simpan, tobat, udah nggak usah orang lain tahu. Maka ada kajian kita dulu namanya mujahir kan ya. Muhajir apa mujahir? Apa mujair? Mujahir. Orang yang terang-terangan membuka aibnya sendiri. Kamari, tah pas ke tahun baru teh Pak, apal teh abdi teh ka hotel anu umpama. Didinya teh aya LC apal LC. Ustad apalan ti Pak Haji endan abi apal. Sarang LC Nah, informasi dosa kita itu tidak perlu orang lain tahu. Sudah tutup, kemudian tobat. Maksud Nabi mah begitu, Pak. Kalau ketahuan itu nanti kena hukum. Bukan berarti bersembunyi, enggak. Maksud Nabi, kalau kamu punya dosa, bertobat saja udah. Jangan dibahas ke yang lain. Tobatan nasuha, selesai. Artinya apa, Pak? Seandainya tidak diketahui dan bertobat pada saat itu, tidak ada hukum rajam. Paham nggak sampai sini, Pak? Karena sudah diketahui dan dia sendiri meminta, maka ya sudah, mau ngapain lagi? Akhirnya Nabi melakukan eksekusi. Bukan atas perintah Nabi, karena saking sayangnya, Pak, Allah kepada umatnya. Kalau memang kamu punya dosa banyak tadi, sebanyak bumi, kemudian setinggi langit, nggak usah ngomong, udah tobat aja, banyak ibadah. Begitu maksudnya, Pak. Karena orang pami misalkan apal, Pak, dihukum sigana, orang pernah maok naon, langsung potong. Saya atuh, Pak. Nasabnya nisabnya itu kan kalau emas sekitar 1 juta lebih, 1 juta. Kalau sekarang mungkin 2 jutaan lah, 2 juta. Pernah mau artos 2 juta, Pak. Iya nu korupsi saya Pak. Rugikan ka beheung sih. Saya teungel. 2 juta kan ayeuna mah triliunan kan. Nisabna teh 2 juta, Pak. Pami aya nu maok 2 juta sudah harus dipotong tangan, nanti silang tangan kanan, nanti hilang lah gitu, kaki kiri, terus nanti beralih lagi ke tangan ke kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan gitu, jadi nyilang gitu. Seep maknanya berarti kalau seandainya Allah sudah mengampuni, berarti sudah tidak berlaku lagi itu hukum. Tapi kalau seandainya memang terkena hukum kisos, maka berarti di dunianya sudah selesai. Tidak ada lagi di akhirat. Tapi poinnya jangan sampai ke sana. Kalau kita punya dosa, tobati saja. Tidak perlu dibahas ke orang lain. Gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi? Ada lagi, Pak? Baik, sebelum ditutup, barangkali ada beberapa manfaat yang ditulis oleh ulama tentang manfaat tobat. Saya singkat saja. Yang pertama adalah tentu saja tobat itu Allah ampuni dosa-dosa. Itu paling yang diharapkan oleh kita sebagai makhluk. Kemudian yang kedua adalah keburukan tadi diganti dengan kebaikan. Kalau orang yang tobat, dosa masa lalu diganti Allah dengan kebaikan. Itu luar biasa, Pak. Luar biasa. Yang ketiga adalah ternyata tobat itu menjadikan hati lebih tentram. Jadi pami urang ayeuna rusuh teh hati, Pak. Rusuh lah. Maka boleh jadi kita banyak dosa. Tenang orang, Pak. Hirup teh tenang. Asa bade ka mana padahal teu ka mana-mana teh. Kamu pensiunan kan teu ka mana-mana padahal, tapi asa nu rusuh. Asa nu sibuk teh sibuk naon sih padahal gitu. Nah, itu boleh jadi, bisa jadi kita merasakan gelisah itu karena terlalu banyak dosa. Nunutan ya same ta, Pak. Dosa kirang sare kan. Pamit tepercanten buka di surah Ar-Ra'd ayat 28. Itu jawaban, Pak. Jadi kata Allah, dengan mengingat Allah, dengan berzikir, dengan taubat itu bisa jadi penenang bagi kalbu. Kemudian berikutnya adalah ternyata orang yang banyak tobat itu rezekinya menjadi berkah. Itu, Pak. Rezeki jadi berkah. Tepercanten Ustaz, mangga buka surat Nuh ayat 10 sampai 12. Itu jawaban.
ternyata orang yang tobat itu umurnya juga jadi berkah. Ingat Pak, umur itu masalah kualitas, sanes kuantitas. Kurang mah ente perlu Pak kuantitas. Hoyong dugi ka 100 tahun tekedah Pak. Tekedah tos teu aya rencang. Teu aya. Ayeuna misalkan 100 tahun. Gigi tos ompong, tos teu aya. Nu kunyah naon? Paling ngemuh naon atuh Pak, susu. Cai di eta roti di caiannya. Teh hese atuh Pak. Tos teu aya huntuan. Ayeuna misalkan sate domba anu lezat umpama. Terus naon atuh? Lah kumaha gayamna? Kedah di blender heula kan? Blender heula. Kalau dibeuweung gitu. Tas teu aya. Maka kata Allah, orang yang bertobat itu akan diberkahi umurnya. Tidak perlu panjang umurnya, tapi husnul khotimah di akhir hidup. Begitu, Pak. Di surah Hud ayat 3 jawabannya. Kemudian kita selamat dari azab Allah. Begitu nanti di yaumul hisab ningali, oh Pak Haji endannya. Kapungkur ieu teh pernah hadis arba'in tamat khatam di 42 perkawis tobat. Tobat teu harita. Tobat alhamdulillah. Wah, surga langsung. Terakhir adalah ternyata tobat itu jelas akan menyelamatkan dari azab Allah. Kadang-kadang Pak, entong di akhirat lah, di dunia bagai seueur dosa yang menjadi masalah di kehidupan. Masalah disebabkan dari dosa-dosa yang sudah kita perbuat. Banyak nggak? Banyak Pak. Banyak. Jangan di akhirat, jangan di alam kubur. Nggak perlu itu Pak. Kadang-kadang Allah menampakkan di dunia langsung. Seset rezeki umpama. Boleh jadi karena kesalahan kita apa, dosa apa. Dosa apa? Harus diingat, harus bermuhasabah itu. Jangan-jangan israt orang rezeki kita karena dosa apa? Pernah mungkin menipu orang, pernah mungkin menyakiti orang, dimuhasabah itu Pak. Kalau sudah ingat di istighfar. Maka kemudian salah satu syarat tobat yang berhubungan dengan manusia, kalau ada kaitan dengan manusia, pami hutang bayar. Itu bentuk tobat. Pami ayah hakna ditunaikan. Pami aya kewajiban ditunaikan. Itu bentuk pertobatan, Pak. Entah misalkan orang gaduh kewajiban misalkan, naon gitu. Tobat selesai umpama. Nggak bisa. Misalnya orang gaduh hutang nih, gaduh hutang sekian. Abdi mah bade tobat. Nyata beres ku tobat. Pas ditagih teh kan, Bapak kumaha antos aya artos yang alhamdulillah abi mah tos tobat Pak ya tos. Tos tobat abi mah ya. Mudah-mudahan Allah ngampuni. Masa Bapak henteu umpama. Begitu Pak. Jadi perkara tobat yaitu hablum minallah. Dan pertobatan kepada manusia bentuknya adalah menunaikan segala bentuk hak dan kewajiban. Selesai begitu. Kami seorang orang kajian ini selesai. Itu Pak. Kan kalau misalnya kita kan paling sering itu ngegibah ya. Ngegibah itu selain kita tobat, gitu, apa kita harus datang orang yang digibahnya? Ya. Jadi kan nggak enak gitu dengan tadi saya digibah Bapak minta maaf ya. Terus saling sholat tobat gitu. Ya, bagus Pak. Alhamdulillahnya Pak. Di setiap saat, pada saat kita mau sholat, tepang, salaman, ya kan? Ya. Nah, tak kedah Pak itu. Pamit dicaraosan sigana gelut. Oh, berarti kamari Bapak ngomong. Gelut sigana apa eta? Ayeuna misalkan ayeuna dihampurage umpama, isu kan moal. Gitu. Jadi tidak perlu. Alhamdulillah ada sabda Nabi yang menjelaskan tentang apabila dua muslim bertemu, kemudian mereka salaman, maka berguguran dosa di antara mereka semua. Diucap tuh, tekedah Pak, tekedah, alhamdulillah. Pak, nah gugur. Da pami ayeuna teu someah mah Pak kieu wae kan. Pak damang kieu.
Mual tuh. Maka alhamdulillah orang tos sholat aya kan salamannya. Anu iya misalkan orang tepang ya alhamdulillah salaman. Itu menggugurkan dosa-dosa. Tapi pahami kalau sudah begitu tong gibah deui maksud dijaga. Ieu mah alhamdulillah misalkan tos dihapunten alhamdulillah izin ya anjing bade ngagibah deui. Teu moal aya beresan atuh. Gitu. Gitu ya, jadi tidak perlu diucap. Yang keduanya, biasanya kalau kita 1 tahun sekali, alhamdulillah ada tradisi keliling kan, saling salaman, saling memaafkan itu alhamdulillah Pak, itu bagus sekali, itu tradisi memang tidak ada secara spesifik, memang nggak ada, tapi bagus sekali tradisinya, mengamalkan ajaran Nabi untuk saling bersalaman supaya menggugurkan dosa-dosa di antara sesama meskipun tidak dikatakan, gitu ya. Itu barangkali Pak ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah tumpeng yang menyusul di malam Rabu, jangan sampai lupa, jangan sampai tidak hadir ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.